dari Sarah Lawrence University, New York. Hi everyone, nama saya Robin. Saya berbeda dengan Leon dan juga William. Saya tidak pergi ke community college, tapi saya pergi ke liberal arts college, which is a totally different thing. In the sense that kalau bisa liberal arts college itu 4 tahun juga, dan juga seringkali disamakan dengan community college karena namanya college gitu, bukan university. Tapi perbedaan dari college dan university in its fundamentally the difference is the size. Jadi jika kalau misalnya Anda pergi ke university, mungkin there's several department itu sangat besar. Bisa juga dibilang the College of Arts. Kalau misalnya pergi ke New York University, pergi ke Tisch itu the College of Arts and Theater in NYU. So today I'm going to talk about Liberal Arts College more. I've titled my presentation as Liberal Arts, an unexplainable treasure to so few receive. Why do I say so few to receive? Is because I think, especially di Indonesia, jarang orang yang tahu tentang Liberal Arts College. Karena size-nya kecil, banyak juga Liberal Arts College yang nggak mau masuk ranking sekolah, jadi nggak kelihatan. Kalau misalnya kita lihat Ivy League, there's a Brown and there's Dartmouth that are sort of like liberal art colleges, but they're larger than most liberal art colleges. So what does liberal arts mean? Let me move back first. So liberal arts, kalau bisa kita lihat gambar di sini, itu ada anak yang belajar di komputer, ada juga ini di Metropolitan Museum of Art in New York, dan juga ini show di Florida, no that's in California, sorry, di Disneyland. Sebenarnya liberal arts college itu mengatakan bahwa Anda itu bisa loh belajar komputer sambil belajar teater, sambil belajar biologi pada waktu bersamaan selama 4 tahun. Saya sendiri, saya belajar public health yang berhubungan kalau di Indonesia seperti Kemenkes, dan juga saya belajar teater pada waktu yang bersamaan dan berhasil lulus dalam 3 tahun, walaupun biasanya 4 tahun programnya. Liberal arts itu tidak menyambung dengan suatu major tertentu. Jadi kalau misalnya kita ke universitas biasanya kita disuruh pilih, Anda mau belajar IT, atau Anda mau belajar desain, atau whatever it is, but you're supposed to choose. Apalagi kalau bisa di Indonesia, saat kita tes masuk, kita harus udah menentukan gitu. Kalau misalnya di liberal arts college, you're actually encouraged to choose other majors or concentrations. Jadi pada akhirannya kita memiliki satu set konsentrasi, yakni beberapa hal yang kita kuasai, misalnya IT dan biologi dan juga art history misalnya. Setelah itu kita belajar interdisciplinary studies. Jadi dalam dunia nyata sebenarnya kita melakukan banyak kombinasi antara berbagai jenis pengetahuan. Misalnya saat zaman sekarang ada hal seperti neuroscience, which combines technology and biology and even the medical field. Jadi kita di liberal arts college ini belajar gimana sih kita ambil unsur biologi, ambil unsur IT, ambil unsur kesenian untuk mencapai suatu goal tertentu. Lalu kita memiliki di-encourage untuk memiliki constant exploration for knowledge. Jadi saya awalnya interestednya fashion design, tapi kok fashion design itu nggak sustainable, yang materinya bahan-bahan itu nggak biodegradable misalnya. Jadi Anda belajar environmental studies, Anda belajar material engineering and so on. Dan ini termasuk 4 years college, tidak seperti community college yang biasanya 2 tahun lamanya. Dan usually nggak test heavy, meaning kalau misalnya Anda tidak suka ujian, ini sebenarnya satu rute yang sangat cocok untuk Anda. Seperti saya pada saat 3 tahun gitu di Sarah Lawrence, saya cuma ulangan 3 kali gitu. Padahal ulangannya gampang-gampang gitu kan, soalnya kita harus nulis paper. Nah papernya itu baru 20 halaman, 60 halaman, 1 semester. That's the trade-off basically. So what does liberal arts mean? Liberal arts itu tidak sama dengan kesenian. Jangan Anda pikir kalau misalnya liberal arts itu Anda cuma belajar musik atau Anda cuma belajar gambar atau cuma teater. Tapi sebenarnya kata liberal itu artinya to be free, untuk bebas. Anda membeli kebebasan dengan knowledge yang Anda raih di universitas atau college ini. Arts itu bukan seni, arts itu expertise. Jadi misalnya orang suka bilang,
being a brain surgeon is an art. Karena Anda memiliki suatu keahlian tertentu yang secara intuitif Anda tahu gimana caranya saya pergi dari titik 0 sampai titik endpoint-nya. Pada zaman dulu, liberal arts itu consisted of skills that are pertinent for a free person. Jadi kalau misalnya zaman Yunani dulu, belajarnya mungkin lebih memburu gimana cara membangun Colosseum atau gedung-gedung tertentu. Tapi kalau zaman sekarang, liberal arts itu lebih kepada ambisi yang bisa jadi yang lebih akademis dan juga lebih spesifik terhadap suatu field tertentu. Dan jarang sekali itu bersifat profesional, vocational, atau technical. Jadi misalnya Anda belajar tadi environmental sciences, Anda melakukan research, tapi belum tentu Anda melakukan belajar sistemnya cuman ini loh caranya untuk melakukan biodegradable material, cuman A, B, C. Tapi Anda suruh belajar historinya, suruh belajar practices di daerah-daerah tradisional, misalnya Anda tiba-tiba disuruh pergi ke Indonesia, terus belajar sama suku tertentu gitu, gimana cara mereka melakukan bahan tertentu, misalnya seperti itu. So does liberal arts set you free? Ini ada gambar yang saya ambil waktu itu di Jakarta, ada Kopaja yang mau nyebrang trotoar gitu kan, terus dia nggak bisa lewat. Jadi sebenarnya kita tuh kesangkut atau gimana, nanti kalau misalnya kita belajar kebanyakan kan bingung gitu, kita nanti mau kerjanya apa, atau nanti bisa nggak dapat kerjaan gitu kan. Nah sebenarnya menurut saya dan juga kebanyakan orang ya, freedom atau kebebasan itu datang dari hal-hal basic atau kita panggilnya fundamental atau esensial, yaitu bisa baca, bisa nulis, bisa dengar, bisa juga ngobrol, dan juga bisa berpikir. Seperti tadi yang kalau saya di Kaplan kan ngomongin gimana sih caranya kamu baca teks dalam bahasa Inggris. Atau tadi juga Mrs. Blake, istri dari Dubes Amerika ke Indonesia, mengatakan bahwa oh dia tuh berasa confident, dia bisa bicara dalam bahasa Inggris di Amerika, walaupun ada perbedaan sedikit. Tapi kan kita menyadari bahwa kita bisa ngobrol, kita bisa berkomunikasi, itu adalah hal penting, hal sesuatu yang ada maknanya. Liberal arts education develops literacy and comprehension. Literasi itu belum tentu kita bisa nulis, kita bisa baca gitu aja. Tapi kita juga bisa what we dissect the text. Kita bisa baca tadi Shakespeare, kita ngerti loh artinya apa. Kita bisa pindah-pindah katanya. Pada akhirnya kita bisa menulis sendiri. Dan liberal arts colleges evaluate its students based on essays and papers. Jadi ini seperti yang tadi saya katakan, saya ujiannya cuma 3 kali dalam 3 tahun, tapi saya nulis mungkin paper bisa lebih dari 300 halaman in total sampai 500 halaman. So why pursue liberal arts education? Forms of liberal arts education itu saya bagi menjadi bisa dibilang dua kategori. Yang pertama adalah small liberal arts colleges. Kalau tadi Mrs. Blake mengatakan dan juga William dan juga Leon mengatakan bahwa kalau misalnya di community college itu enaknya kan kelasnya kecil. Well, kalau liberal arts school juga sama, kelasnya juga kecil dan komunitasnya juga kecil. Contohnya saya pergi ke sekolah yang satu angkatan hanya 300 orang. Itu sangat jarang untuk di Amerika, di mana satu kelas saja bisa 300 sampai 600 orang, cuma satu kelas kayak lecture doang. Larger liberal arts colleges itu include Dartmouth College and Brown University, which are Ivy Leagues actually. Dan liberal arts colleges in larger schools, contohnya NYU dan USC di California. How to find the liberal arts college for you? So saya sendiri mulai perjalanan mencari sekolah itu pada saat kelas 1 SMA. Saya lihat-lihat sekolah, nyari-nyari, pernah juga mikir apa saya harus apply ke Harvard nggak ya, mungkin bisa keterima. Kalau keterima, ya bagus dong, nanti saya gampang cari kerja. Tapi saya lama-lama saya juga mikir, apa sih arti dari education sebenarnya? Nah pada akhirnya saya pergi ke Sarah Lawrence. Awalnya saya masuk situ karena mikir, oh saya nggak usah ambil ujian gitu sama 4 tahun, enak dong nggak usah ulangan. Tapi lama-lama saya juga nyadar, oh ini tuh harus kerjain research, harus nulis, itu adalah hal sesuatu yang juga susah. Dan saya sangat senang saya pergi ke Sarah Lawrence karena akhirnya saya bisa mengeksplor berbagai jenis pengetahuan dari kesehatan, psikologi, sampai ekonomi, sampai pun statistik, dan juga pada akhirnya belajar ke teater juga.
Pada akhirnya pada tahun ketiga saya mulai dengan Indonesian Global. Itu contoh dari bisa dibilang hasil dari belajar di Liberal Arts School. Saya mulai sebagai penulis tapi lama-lama jadi editor. Kita kalau di Liberal Arts School pintar nulis, pintar dengerin gitu, pintar ngobrol juga. Jadi akhirnya bisa ketemu dengan orang-orang, ngobrol dengan pada level tertentu, dan juga kita bisa mengerti sesuatu dengan lebih mudah. Jadi dan berbagai jenis orang lain juga memilih Liberal Arts School karena hal-hal lain. Misalnya mereka bisa melakukan 2 pengetahuan pada waktu yang sama, atau mereka bisa melakukan riset di tempat tertentu. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Jika ada pertanyaan silakan kontak saya. Terima kasih. Give it a big hand. Ya, luar biasa ya Liberal Arts ya. Saya juga dulu sekolahnya dekat Liberal Arts School. Tadi ditulis namanya Wellesley College. It's katanya dibilang Harvard-nya buat women, karena itu women's school only, right? All women's school. Salah satu alumninya di sana adalah Condoleezza Rice dan juga Hillary Bush gitu. Dan kenapa kalau dari Hillary Clinton, kenapa menarik sekali ya Liberal Arts? Kalau dari perspektif saya tadi mau endorse sekali lagi, Liberal Arts really explores, you know, human education and knowledge. Jadi orang-orang yang dari Wellesley College atau dari Liberal Arts, banyak dari mereka tuh